Dan pengurus lainnya yang saya hormati, bapak-bapak, para remaja, dan juga ibu-ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah Allah, kita diringankan langkahnya dari kediaman masing-masing datang ke tempat ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi insya Allah dengan kehadiran kita, dengan niat kita semata-mata thalabul ilmi, kelak Allah mudahkan jalan kita ke surga. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, membimbing kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan baik dan benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul adalah teladan terbaik bagaimana seharusnya kita menata kehidupan kita, agar dengan penataan itu kita bisa selamat dunia dan bahagia di akhirat. Bapak-bapak, ibu, para remaja, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pengajian kita ini mungkin yang ringan-ringan saja. Kita bersyukur Allah memberikan keamanan, ketenangan, ketentraman kepada kita. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, mungkin saat ini kedinginan, bahkan mungkin kelaparan. Ini bukan berarti kita mensyukuri mereka kena musibah, tapi paling tidak kita dengan diberikannya ketenangan, keamanan, kesejahteraan, kita tidak lupa kepada Allah untuk bersyukur. Sambil kita pun mendoakan agar saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana musibah juga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan untuk tetap menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya musibah atau bencana yang menimpa saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera itu bukan hanya musibah untuk mereka, tapi juga adalah ujian buat kita. Kita diuji sejauh mana empati kita kepada mereka. Karena katanya al-mu'min lil mu'min kajasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Nah, dengan demikian
ketika kita melihat saudara-saudara kita di sana menderita kesusahan, maka kita pun dengan rela hati mungkin paling tidak mendoakan dulu. Dan yang selain doa juga kita mungkin memberikan uluran tangan, memberikan bantuan sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Inilah. Dan pada kesempatan malam ini saya akan berbicara tentang bersyukur. Musibah bencana terjadi selain sebab-sebab lain, mungkin karena kemaksiatan manusia, ya, maksiat terhadap alam, mengeksploitasi alam dengan sewenang-wenang, gak memperhatikan ekologi di sana. Dhaharul fasadu fil bahri, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Salah satu bencana adalah karena tadi sikap perilaku manusia yang merusak. Akhirnya karena sikap dan perilakunya adalah merusak, maka inilah yang terjadi. Itu salah satu sebabnya. Jadi kemaksiatan, kezaliman. Mungkin juga bagi orang beriman, bencana musibah ini adalah ujian, diuji. Jangan dikira orang beriman enggak diuji. Jangan berpikir aku beriman aman-aman aja. Tidak. Kata Allah, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu aja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji? Saya yakin yang merusak lingkungan di Aceh dan di Sumatera itu umumnya mungkin bukan mereka. Justru orang-orang Jakarta, orang-orang kota, para pejabat yang punya hak pengelolaan hutan. Nah, saudara-saudara kita mungkin dia beriman, rajin ngaji, rajin ibadah. Nah, diuji oleh Allah. Apakah tetap istiqomah beriman dan beribadah kepada Allah, ataukah dengan ujian itu kemudian menjadi hilang imannya, berhenti ibadahnya? Nah ini. Kemudian juga boleh jadi musibah bencana itu terjadi karena apa? Tidak bersyukur. Mestinya bangsa kita ini bersyukur. Banyak negara-negara lain itu ngiri dengan Indonesia. Kenapa? Sumber daya alamnya luar biasa. Tapi bagaimana keadaan rakyatnya? Nah ini. Kayak kata Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang akan kita bahas. Udah hafal ayatnya Bapak? Sering kan dengar? Ya. Wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, mengumumkan, memberitahu, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum. Ini Pak Ustadz Rofi mantap banget ini nahwu sorotnya. Di situ siapa yang la in syakartum, jika kalian bersyukur, sungguh jika kalian bersyukur,
la azidannakum. La di sini kata taukid penguat. Ditambah lagi nunnya bertasydid, la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh pasti akan kami tambahkan kepada kalian nikmatku. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat keras. Jadi boleh jadi musibah bencana ini karena kita kurang bersyukur. Hati-hati, kadang-kadang kita nggak nyadar kalau kita berdosa, melakukan maksiat. Ya, banyak dosa dan maksiat yang nggak disadari oleh kita. Kenapa ini terjadi? Maka tentu salah satunya adalah apa? Yang punya kebijakan, yang menentukan undang-undang itu siapa? Pemerintah kan? Penguasa. Nah, karena penguasanya pemerintahnya nggak takut sama Allah, maka kebijakan dan aturannya pun seenaknya aja, nggak merujuk kepada aturan-aturan Allah. Dan ketika kita memilih pejabat, memilih pemimpin, saya yang penting siapa yang ngasih duit sama saya. Kalau pemerintahnya rusak misalkan, itu adalah gara-gara kita yang memilihnya. Dan itu kadang-kadang nggak disadari. Ya. Jadi di situ kita ikut andil. Kita memberikan kewenangan, kekuasaan kepada orang-orang tersebut. Diangkat jadi pemimpin kita. Setelah jadi pemimpin, dia seenaknya. Nah ini. Kembali, ini janji Allah. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Allah tuh nggak pernah bohong. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmatnya kepada kita. Walain kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Ini menarik juga ayat ini. Kalau kamu syukur, gak langsung Allah mengatakan akan aku azab kamu. Tapi Allah sebutkan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras. Ini artinya apa? Ini memberikan peluang kepada orang yang gak bersyukur untuk tobat. Tapi kalau nikmat, bersyukur pasti langsung Allah. Aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu kufur, Allah hanya menyebutkan sifatnya inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para ulama ya, membagi syukur menjadi 3 dimensi, 3 bagian. Pertama, syukur qalbi. Yang kedua, syukur lisani. Yang ketiga, syukur amali. Yang pertama apa tadi? Syukur qalbi. 2, syukur lisani. 3, syukur amali. Syukur qalbi, hati. Artinya kita sadar bahwa apapun yang ada pada kita
itu semuanya adalah anugerah Allah. Bukan karena kerja keras saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata apapun yang saya miliki, apapun yang ada saya seperti ini semata-mata karunia Allah. Ya. Jadi jangan berpikir saya bisa begitu, tahu nggak? Karena saya kerja keras. Saya sekolahnya kemana-mana. Ini persis seperti apa? Qarun. Di zaman Nabi Musa sama begitu. Dalam Quran diceritakan bagaimana kekayaan Qarun sampai 7 orang yang mengangkat kunci gudangnya aja nggak keangkat gitu. Saking banyaknya harta kekayaan dia. Bahkan dia selalu apa? Pameran, dipamerkan hartanya. Ya. Secara berkala, secara periodik. Sehingga banyak orang-orang yang berdecak kagum. Duh, enak banget ya kalau kita kayak Qarun. Semuanya dia miliki, anak buahnya banyak, segala orang. Apa kata Qarun? Ya, saya bisa begini karena memang ilmu saya, kesungguhan saya, kepintaran saya. Akhirnya apa? Dijungkir balikan itu. Ya. Bumi dijungkir balikan menjadi di bawah itu Qarun. Makanya ada istilah apa? Harta Qarun. Ya, harta terpendam. Itu dibalikan oleh Allah. Jadi kita harus menata hati. Jangan merasa bahwa saya bisa seperti ini, saya bisa maju berkembang seperti ini karena kerja keras saya, karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Itu namanya apa? Kita ini apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita ini gak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita datang ke sini pun karena apa? Karena pertolongan Allah. Yang masih sehat siapa? Kalau Allah nggak kasih sehat, mungkinkah kita ada di sini? Baku kan? Tadi bilang apa? Nah, kurang sehat. Ya. Alhamdulillah kita dikasih sehat oleh Allah, ya. Dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi semuanya adalah karena karunia Allah. Tuh, ditanamkan dalam hati kita. Ya. Yang kedua, syukur lisani. Syukur dengan lisan, ucapan. Kita banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Makanya enggak heran tuh Nabi itu kalau memulai dan mengakhiri aktivitasnya selalu dengan apa? Doa, zikir. Mau makan baca doa, ingat Allah. Mau selesai makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Mau ke kamar mandi, ingat Allah. Selalu. Ya. Nah, ini adalah bentuk syukur. Ya. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah lulus jadi sarjana. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah diterima jadi PNS. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah menikah. Alhamdulillah, selalu memuji Allah. Syukur dengan lisan. Ya.
Kemudian yang ketiga, syukur amali, bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, apa yang Allah berikan kita gunakan, kita fungsikan sebagai sarana pengabdian kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ini yang harus diperhatikan. Ini syukur. Jadi ada 3 komponen. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal. 3-tiganya nggak bisa dipisah. Harus. Kalau salah satunya nggak ada, berarti itu bukan syukur. Yuk kita tata hati kita, ya, bahwa apapun yang ada pada kita, apapun yang saya lakukan semata-mata karena Allah, karena karunia Allah. Banyak menyebut memuji Allah, ya. Dan apa yang Allah berikan yuk kita manfaatkan, kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Ini syukur. Nah, kalau kita bersyukur tadi la azidan, Allah akan menambah nikmatnya. Ya. Tambahannya ini bisa berupa apa? Kuantitas, jumlah. Tadinya baru punya 1 toko, Allah tambah toko kedua, Allah tambah toko ketiga, terus kuantitasnya Allah tambah. La azidanakum, Allah tambah. Ya. Punya 1 perusahaan, tambah perusahaan kedua, tambah perusahaan ketiga, terus bagi Allah semuanya adalah tidak ada yang sulit. Kalau bersyukur, bisa aja Allah memberikan tambahannya dalam bentuk kualitas, mungkin nggak besar, tapi keberkahan. Itu adalah nikmat dari Allah. Apa yang dia dapatkan, dia merasa cukup, tenang di keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, nyaman, tentram. Itu berkah itu. Dengan tetangga baik. Nah, itu nikmat tambahan. Ya. Kemudian juga bisa aja dalam bentuk apa? Hidayah. Tambahan kenikmatan dalam beribadah. Ya, salat semakin khusyuk, baca Quran semakin rajin, itu adalah nikmat. Jadi nikmat itu tidak hanya apa? Tidak hanya berupa duit, uang, ya. Pendapatan nggak banyak, tapi alhamdulillah badan sehat, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke dokter, nggak pernah berobat. Anak-anak juga sehat. Banyak kan orang duit banyak tapi habis kemana? Habis ke rumah sakit. Habis dipakai untuk beli obat. Nah ini. Jadi ini la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Pertama tadi tambahan dalam bentuk kuantitas, jumlahnya ditambah oleh Allah. Ya. Seperti di dalam apa? Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. 1, kalau dia infakkan dengan ikhlas, Allah ganti menjadi berapa? 700 kali lipat gitu. 1. Allah tambahkan ya jumlah nikmatnya.
Ya. Allah tambahkan kualitasnya. Ya. Enggak banyak tapi berkah. Membuat hati tenang, nyaman, enggak gelisah. Betapa banyak orang yang hartanya banyak tetapi tidak nyaman, gelisah. Ya, yang ada kurang aja. Ya. Nah, orang bersyukur dia akan menang. Kemudian juga dengan bersyukur Allah menambah hidayahnya, petunjuknya, kita merasakan nikmatnya beribadah. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita melihat di masyarakatnya, saya nggak sholat, saya juga nggak ngaji, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja bisnis. Malah rezeki semakin apa? Semakin deras gitu. Betul nggak? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Tapi dia sholat, hidupnya begitu-begitu aja gitu. Agamanya kuat, tapi begitu aja. Ada nggak yang begitu? Ya gimana tuh? Ini Allah salah kan? Nah, kan? Ada yang disebut dengan istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Ya. Istidraj. Ya. Pemberian nikmat dari Allah kepada seseorang yang terus-menerus bermaksiat, ya, agar dia semakin lalai dan perlahan-lahan naik ke puncak sebelum akhirnya dijatuhkan dengan keras. Ibarat busuk, kalau kita mancing pakai umpan, karena kita sayang sama ikan, bukan, ya, justru. Nah. Jadi kalau misalkan sholat enggak, ke masjid enggak pernah, ya, berbagi sama orang juga jarang, ya, sama orang tua mungkin hubungannya enggak bagus, dengan saudara juga sama, tapi kok ekonominya, kehidupannya lancar aja. Hati-hati, itu adalah istidraj Allah. Biarkan dulu, ya, biarkan dulu sampai naik. Begitu udah di puncak, Allah jatuhkan dengan keras. Banyak nggak yang gitu? Ya. Tadinya jaya, tiba-tiba itulah. Jadi hati-hati nih. Jadi kalau bapak sekarang ini, bapak, ibu atau saudara ini sekarang kok nyaman ini ya, sementara kepada Allah jauh, hati-hati. Itu adalah perangkap Allah yang akan menjatuhkan kita. Ya. Jadi ini hati-hati. Ya. Jadi kita jangan ngiri. Kan dia perasaan dia nggak pernah ke masjid deh. Dia nggak pernah sholat. Orang puasa juga dia malah makan, merokok gitu kan. Tapi kok ekonominya semakin bagus. Hati-hati. Kita jangan silau. Ya. Alhamdulillah saya nggak kaya seperti dia, tapi alhamdulillah anak-anak saya baik. Sikap istri saya sama saya baik, dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan tetangga baik, ibadah baik. Nah, inilah yang disebut nikmat dari Allah. Allah syukur.
Ada hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Amir radhiyallahu an, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang dia sukai, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya, itu istidraj, hati-hati. Ya. Jadi kita harus tiap hari itu harusnya kita evaluasi diri. Ini saya tambah, hari ini rezeki saya bertambah, sholat saya semakin tepat waktu ataukah malah diundur-undur. Kalau semakin banyak ya nikmat dari Allah, semakin jauh itu istidraj. Masih ingat kisah Tha'labah? Ya. Dulu hidupnya apa? Miskin, melarat. Dia minta didoakan kepada Nabi agar Allah memberikan karunia. Nabi menasehati, ya, syukuri aja yang ada. Tapi kekeh. Akhirnya Nabi berdoa, ya, agar Allah memberikan kekayaan kepada Tha'labah. Dikasihlah kambing yang sedang hamil, ya. Dari kambing itu kemudian beranak, dari satu jadi banyak. Padahal sebelumnya dia sebelum adzan sudah ada di masjid. Ketika dalam hidup serba susah, ya begitu Allah kasih, mulai telat sholatnya, lama-lama enggak berjamaah, lama-lama enggak sholat Jumat, itu semakin banyak hartanya. Akhirnya lama-lama enggak sholat. Kenapa? Ngurus apa? Hartanya. Jadi dia diperbudak oleh hartanya. Ketika Nabi menyuruh sahabat meminta zakat, karena dia merasa ini semua karena jerih payah saya, enak aja tinggal minta aja gitu. Akhirnya apa? Udah biarin aja. Ketika dia mungkin ada rasa takut mau menyerahkan zakat kambingnya, ditolak oleh Nabi. Sampai sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin pun menolak. Ada lagi kisah yang diceritakan dalam Riyadhus Shalihin itu, hadis yang panjang. Ada 3 orang yang berpenyakit, satu kusta, satu kepalanya botak, yang satu buta. Yang kusta dijauhi masyarakat, yang kepala botak gak laku-laku sama wanita. Kenapa kelihatannya jelek gitu. Akhirnya Allah menguji ketiga orang itu dan mengutus malaikat datang kepada yang kusta. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Aku pengen sembuh dari penyakit ini. Baik, aku doakan kamu sembuh. Lalu sembuh tadi. Lalu pengen harta apa? Aku pengen unta. Kasih unta ambil. Lalu pergi malaikat datang kepada yang kepalanya botak. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Aku pengen kepalaku bertumbuh rambut sehingga aku kelihatan agak cakep lah gitu. Biar wanita-wanita suka sama saya. Diusap, didoakan oleh malaikat dan berubah. Lalu harta yang kamu inginkan apa? Aku pengen sapi, kasih sapi. Semuanya berkembang. Kemudian yang buta, malaikat datang. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Aku pengen bisa melihat. Baik, aku doakan, diusap dan didoakan. Kemudian dia bisa melihat. Lalu harta apa yang kamu inginkan? Aku pengen kambing. Kasih kambingnya. Tiga-tiganya orang ini berubah
penyakitnya sembuh, yang tadinya miskin menjadi kaya. Di Madinah itu, ya, bahkan mereka keluar Madinah, lembah-lembah itu penuh dengan ternak mereka. Terus malaikat datang lagi tuh. Tentu ini bukan sehari dua hari. Ini prosesnya sama, panjang lama gitu ya. Malaikat datang lagi kepada orang yang kusta, ya. Dan dia bentuknya persis seperti orang yang dulu dia kusta. Dia datang, Tuhan, saya ini sedang musafir, butuh pertolongan. Bisakah Anda menolong saya? Ngasih seekor aja unta. Enak aja kamu, gitu kan? Tinggal minta. Ini hasil jerih payah saya. Kayaknya Bapak dulu juga sama seperti saya. Bapak dulu kusta kan? Enak aja kamu. Bikin malu saya. Nah, dikasih. Baik. Kalau gitu mudah-mudahan kalau kamu bohong, kembali kepada semula. Gitu. Datang lagi kepada yang botak, sama juga. Enggak dikasih, diusir. Saya bisa kaya ini karena harta warisan turun-temurun gitu. Ya biasanya kalau orang sudah tadinya susah, kemudian dia jadi terhormat gitu kan. Kalau dibilang dulunya begitu, malu dong gitu. Datang kepada yang buta, ya, menyamar juga seperti orang buta. Dia minta, dulu aku juga sama saya buta, saya nggak punya apa-apa. Sekarang Allah masih semuanya. Silahkan kau ambil mau berapa ekor pun boleh. Akhirnya apa? Orang yang buta karena dia bersyukur, dia tetap sehat dan hartanya pun tidak hilang. Sementara orang-orang tadi yang kusta dan kepalanya botak kembali lagi. Ya, mulai muncul lagi gatal-gatal, dijual satu-satu, akhirnya habis untuk berobat, tapi enggak sembuh. Ini syukur. Jadi syukur itu adalah tidak hanya kewajiban, tetapi apa? Kebutuhan kita ingin mendapatkan tambahan yang lebih banyak itu. Jadi syukur itu kebutuhan kita. Allah nggak butuh syukur kita, betul nggak? Allah tak butuh syukur kita. Andai kan kita semuanya juga kufur, bagi Allah tidak akan mengurangi keagungannya, kebesarannya, kesempurnaannya, tidak. Dan kalau kita juga bersyukur semua, Allah tidak akan bertambah keagungan dan kebesarannya. Allah sudah maha sempurna. Jadi syukur itu adalah kembali kepada siapa? Kepada kita. Ya. Makanya di dalam surat Luqman, walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bersyukur, yang untung bukan Allah. Yang untung siapa? Kita. Allah tambah nikmatnya lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau kita kufur, udah masalah. Ya. Nah inilah antara istidraj dengan apa? Dengan nikmat yang bersyukur. Ya. Jadi insya Allah kalau kita bersyukur, ya Allah tambah. Tadi tambah kuantitasnya, kualitasnya, tambah kenyamanan ibadah kita, kenikmatan dalam ibadah kita itu akan bertambah. Ini janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ada ayat di dalam surat
Al-An'am. Nah ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ini tentang apa? Istidraj ini. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kasih tahu, ayo bersyukur, jangan lupa infak, zakat, jangan lupa tuh, ingetin ibu kamu, bapak kamu, ingetin tuh saudara kamu. Nggak bergeming. Dia asik dengan dirinya dan keluarga, nggak inget orang tua, nggak inget saudara, nggak inget orang-orang fakir, miskin, anak yatim. Nah, asik aja. Dia bersenang-senang. Dia gunakan karunia Allah semaunya sendiri. Nah, kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Inilah istidraj. Yang memberi peringatan siapa? Sekarang para ulama, para ustadz, ceramah-ceramah, ayo, ini haram, ini halal, tinggalkan yang haram. Yang penting saya dapat banyak. Gak peduli apapun caranya. Banyak kan kejadian, banyak contoh di tengah-tengah masyarakat kita. Nah inilah sudah diingatkan oleh Allah, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ya. Nah barangkali ini ada doa-doa bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mau doanya? Mungkin udah hafal, ya. Ada doa-doa agar kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Pertama doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan diberikan semuanya oleh Allah. Ilmu, jabatan, kekayaan, semua Allah kasih kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa Sulaiman berkata? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Itu sangat begitu Sulaiman. Luar biasa Sulaiman. Tentaranya tidak hanya manusia, binatang semua jadi tentara dia, taat, tunduk. Bahkan angin pun oleh Sulaiman bisa diperintah, kamu ke barat, angin ke barat. Termasuk jin pun ada di bawah kekuasaan Sulaiman. Tuh, apalagi loh. Tapi Sulaiman sadar ini semua bukan kehebatan saya, tapi ini semua adalah karena karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya bersyukur atau tidak, gitu. Jadi nggak ada kesombongan. Karena ini adalah karunia Allah, maka dia pun nggak sulit, nggak bakhil, nggak pelit, dia berbagi. Tapi kalau merasa ini adalah apa? Hasil jeripayah saya karena kesungguhan saya, udah saya. Ya, yang ada adalah saya. Sehingga orang tua menderita pun cuek aja. Saudara menderita pun cuek, masa bodoh. Ya. Jadi doanya, coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini baca insya Allah. Kalau ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang kedua, coba ikuti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat-Mu, berzikir, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Minta pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba ikuti. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa jaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan-Mu, berubahnya kesejahteraan-Mu, serangan azab-Mu yang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. Agar nikmat Allah tetap ada pada kita. Ya. Kemudian juga ada doa syukur, ya, di usia 40 tahun. Ya. Ikuti lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah di antara doa dari Al-Quran dan juga hadis Rasul. Baca ini, ya, yang udah sholat, yang mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ada yang mau didiskusikan? Ada tanya jawab? Ini udah cukup lama ya. Dan rasa hampir 1 jam. Kurang 10 menit. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya pengen cari jawabannya dulu. Ya. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi berpesan jangan sampai enggak dibaca setiap sudah sholat. Termasuk dzikir sudah sholat, dipakai dzikir sudah sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu kalau untuk sendiri. Kalau untuk bareng, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setiap udah sholat fardu itu jangan lupa untuk dibaca. Ini pesan Nabi. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bisa dibawa nggak nih? Ada. Nah, coba syukur ada berapa macam? 1. Syukur qalbi. 2. Syukur lisani. 3. Amali. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini walaupun sedikit bermanfaat bagi kita semua, dan yang lebih penting yuk kita amalkan, yuk kita bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, agar kita sukseskan, agar Allah sukseskan kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa hadza wa astaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.